Karena kita sudah mempunyai senior di sana, ada yang membimbing kita, apalagi kadang di setiap perusahaan ada istilahnya mamasang papasang itu ada ya, jadi mereka memberitahu kita bagaimana tata cara kita berbelanja. Dari Tekisa sebulan berangkatlah ke Jepang. Nah, kan kita buta nih, buta gimana sih Jepang itu, gimana sih itu. Nah, tiba-tiba kita pergi ke Jepang dengan bayangannya di sana itu orang-orang Jepang semua, udah Jepang. Ada kesan-kesan yang sulit, sedih, senang. Oh gitu ya. Ya. Sebenarnya sih kalau kita misalnya ya, mungkin kalau yang seperti itu gambaran orang-orang yang awal ya, mungkin kalau untuk angkatan pertama mungkin gambarnya seperti itu. Tapi kalau kita istilahnya setelah angkatan berikutnya itu mungkin gambarannya nggak seperti itu, karena kita sudah mempunyai senior di sana, ada yang membimbing kita, apalagi kadang di setiap perusahaan ada istilahnya mamasang papasang itu ada ya, jadi mereka memberitahu kita bagaimana tata cara kita berbelanja, tata cara kita ketika naik bis atau naik kereta dan lain sebagainya, semua diajarin Semua ya. Diajarin semua ya, terutama mungkin kita harus diajarin dengan senior-senior kita ataupun senpai. Jadi ya senpai-senpai kita semua sana baik, ramah-ramah, sampai kita ya kurang lebih beberapa bulan yaitu ya tetap bareng sama senpai dan nextnya sudah bisa sendiri sih Pak. Keterangan dari Mas Budin ini sekaligus menguatkan untuk bagi teman-teman yang masih ragu mau magang ke Jepang atau mau takut nih di sana kayak apa. Ternyata dari pembicaraan ke Mas Budin ini terungkap bahwa selama di Jepang itu kita ada yang mengarahkan, jadi kita tidak dilepas itu. Jadi di sana masih ada senior, masih ada kensushi doing atau ini apa itu kensushi doing? Pembimbing selama magang di Jepang. Dan itu yang bertanggung jawab misalkan kita di jalan apa gitu, nomor beliau yang selalu aktif menjaga kita. Ya. Kemudian kan di Jepang selama 3 tahun ya. Iya. Ada nggak penyesalan yang setelah pulang ini, wah dulu kalau saya serius di sini gitu mungkin lebih baik gitu. Oh gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau penyesalan ya kadang-kadang kalau misalnya diungkapin secara live gini mungkin kita nggak enak sendiri ya. Istilahnya kita udah menjaga privasi masing-masing, tapi intinya ketika kita di Jepang ya intinya tetap serius, semangat, dan jangan sekali-sekali berbohong ataupun berbuat atau membuat kegaduhan gitu di sana, karena istilahnya kalau di sana itu fatal ya kalau misalnya berbuat yang tidak mematuhi peraturan-peraturan yang ada di sana gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau misalnya pacaran dan lain sebagainya untuk mencari, ya intinya kita niat di sana kerja baik-baik, jangan membuat masalah dan tetap mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Jika misalnya memang ada niatan untuk yang lain-lainnya, ya usahakan tujuan kita dulu. Apa itu tujuannya? Ya itu misalnya bekerja gitu ya. Ya kita selesaiin kerjaan, setelah itu ya mau jalan-jalan dan lain sebagainya, mau ketemuan pacar sih oke aja, nggak ada masalah ya Pak ya mungkin ya. Oke, terus itu kan Mas Budin ke Jepang cita-citanya untuk apa? Itu dia. Sebenarnya kalau cita-cita ya mungkin semua itu rata-rata ya dibilang rata-rata yang pergi ke Jepang itu semua hampir sama ya, ingin merubah nasib tapi Merubah nasib, cari uang gitu. Cari uang ya untuk menabung dan buat usaha seperti itu ya. Ya. Nah, dari cita-cita yang Mas Budin sebelum berangkat ke Jepang tiba-tiba pulang nih. Nah, itu sudah sesuai atau di atas harapan atau wah ini harusnya begini nih begitu. Mungkin ini buat pengalaman nih buat yang belum pulang, biar kalau pulang itu tidak harus ini, tidak salah langkah gitu. Oke. Mungkin buat yang masih di Jepang atau yang mau pingin berangkat ke Jepang, mungkin gambaran dari saya pribadi, mungkin kita di sana ya istilahnya menabung dulu, dan misalnya kita ada planning untuk buat usaha harus dipikirkan matang-matang, jangan istilahnya langsung percaya atau langsung buat ya, karena usaha ataupun keinginan kita itu tidak segampang apa yang kita pikirkan. Menuangkan aplikasi yang beragam banget ya di Indonesia, kadang-kadang ya masalah penipuan atau dan lain sebagainya itu pasti ada. Jadi kita harus memahami apa yang kita ingin buat di Indonesia nanti, usahanya apa, harus benar-benar kita pikirkan matang-matang untuk kedepannya, karena membuat usaha itu tidak segampang apa yang kita pikirkan. Biasanya kalau kita pikirkan itu kan biasanya yang lebih utama itu keuntungan ya, tapi semua itu belum tentu
realitanya untuk berjalan. Makanya daripada itu harus dipikirkan matang-matang. Seperti itu sih Pak, agar tidak salah jalan. Oh, jadi dari pertemuan Budin ini saya menangkap bahwa setelah pulang dari Jepang, kalau kita konsepnya setengah-setengah, itu kita bisa jadi dimanfaatkan oleh orang yang betul, mungkin betul, menganggap betul. kita itu punya modal banyak. Betul. Nah, dari situ hasilnya justru malah kita salah langkah gitu ya. Betul, Pak, Jadi kita harus fokus dan membuat rencana yang pasti gitu ya. Betul.